seperti perwakilan dari gajah. Gajah-gajah ini kan nggak bisa ngomong yang ada di sana. Lingkungan hidup nggak bisa ngomong. Padahal mereka makhluk hidup sama dengan kita. Kalaupun mereka bisa ngomong, kenapa dulu mereka punya rumah itu diganggu? Tapi kita nggak boleh ke belakang lagi, karena idealnya TNTN ini kan semuanya untuk ekosistem, terutama gajah di dalamnya. Jadi saya ingin membalikan, kalau minta keadilan, boleh nggak saya juga minta keadilan kepada gajah-gajah yang ada di sana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sani Rifka Ansari, kelas 4A2 dengan NIM 230701095, Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Riau. Di sini saya akan membuat video tentang kasus Taman Nasional Trisonilo dari mata kuliah Legal Opini dengan dosen pengampu Bapak Indra Fatwa SHMH. Taman Nasional Trisonilo atau TNTN terletak di Kabupaten Pelalawan dan Indragiri Hulu. TNTN adalah kawasan yang semula dirancang untuk melindungi hutan dataran rendah dan satwa liar seperti gajah Sumatera dan harimau Sumatera kini terancam. Namun, sebelum menjadi taman nasional, wilayah ini telah dihuni dan dikelola oleh warga lokal dan kelompok hak ulayat. Ketika kawasan ditetapkan jadi taman nasional, sudah ada beberapa desa terbangun. Sekitar 15.000 jiwa tinggal di TNTN, dengan hanya 10% yang merupakan penduduk asli. Selebihnya merupakan transmigran atau pendatang yang datang karena peluang ekonomi setelah area tersebut tidak lagi diurus oleh perusahaan HPH sebelumnya. Keberadaan mereka adalah kenyataan sosial dan sejarah. Banyak penduduk, baik masyarakat adat maupun pendatang, sudah lebih dulu menetap sebelum kawasan itu resmi ditetapkan sebagai taman nasional. Mereka menggantungkan hidup dari hasil panen karet dan sawit, meski sering gagal panen akibat konflik satwa liar. Pengabaian terhadap keberadaan mereka memicu konflik sosial dan mengurangi efektivitas konservasi. Berikut adalah solusi yang bisa diterapkan untuk menyelamatkan dan memulihkan TNTN menurut pendapat saya. Yang pertama itu, ada penegakan hukum dan pengawasan yang ketat, seperti tindakan tegas terhadap perambah liar dan pelaku pembalakan liar, termasuk individu maupun korporasi, dan peningkatan patroli hutan oleh polisi hutan dan TNI atau Polri. Solusi kedua yaitu penataan kembali tata guna lahan, seperti audit lahan di dalam kawasan TNTN untuk mengidentifikasi penambahan dan perkebunan sawit ilegal, serta penetapan zona inti, zona rehabilitasi, dan zona tradisional agar masyarakat tahu batas-batas yang boleh dimanfaatkan. Yang ketiga, pelibatan masyarakat lokal dan adat, seperti program perhutanan sosial, agar masyarakat bisa mengelola hutan secara legal dan berkelanjutan tanpa membuka lahan baru. Yang keempat, mitigasi konflik satwa dan manusia, seperti membuat koridor satwa dan jalur migrasi aman untuk gajah Sumatera dan harimau Sumatera. Yang kelima, kolaborasi multi pihak, seperti sinergi antara KLHK, pemerintah daerah, LSM, akademisi, swasta, dan masyarakat. Yang keenam, moratorium perluasan sawit, seperti penegakan terhadap sawit ilegal di dalam TNTN, serta evaluasi dan pencabutan izin perusahaan sawit yang melanggar aturan kawasan konservasi. Kesimpulannya ialah, kasus Taman Nasional Trisonilo adalah gambaran rumitnya konflik antara kepentingan konservasi alam dan kebutuhan ekonomi sosial masyarakat. Penegakan hukum dan upaya pelestarian mutlak diperlukan. Namun, dalam pelaksanaannya harus mengutamakan keadilan dan solusi jangka panjang bagi seluruh pihak terkait. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Me gusta la canela, me gustas tú. Me gusta el fuego, me gustas tú. Me gusta menear, me gustas tú. Me gusta la Coruña, me gustas tú. Me gusta Malasaña, me gusta